Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Anggraini dan saya akan memandu presentasi kali ini. Pada kesempatan yang berharga ini, kami dari kelompok yang terdiri, saya sendiri Debbie Anggraini dengan NIM 22053012, rekan saya Reza Salsabila dengan NIM 22053040 dan Vivin Aulia Putri dengan NIM 22053165. Di sini, kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi, yaitu audit siklus penjualan dan penerimaan kas PT Sukses Mandiri tahun 2024. Sebelum kami memulai, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oknariana SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 2 atas bimbingan dan dukungannya selama proses pembelajaran ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang audit siklus penjualan dan penerimaan kas. Baik, yang pertama yaitu kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. PT Sukses Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat elektronik dengan volume penjualan yang tinggi. Perusahaan ini melakukan transaksi penerimaan kas melalui transfer bank dan pembayaran tunai. Nah, seiring dengan pertumbuhan usaha, pengendalian internal menjadi semakin krusial untuk menghindari potensi kecurangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas. B. Tujuan dari audit. Yang pertama, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Kedua, memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, memastikan keakuratan pengakuan pendapatan dan penerimaan kas. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi area perbaikan dalam sistem pengendalian. Lalu yang C yaitu ruang lingkupnya. Yang pertama, periode audit. Nah, periode audit ini yaitu pada tahun 2024. Lalu fokus audit yaitu siklus penjualan dan penerimaan kas. Dan yang terakhir yaitu area pemeriksaannya. Yang pertama, sistem pencatatan, dokumentasi, dan prosedur operasionalnya. Sebelum itu, kita masuk ke profil perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat PT Sukses Mandiri. PT Sukses Mandiri ialah perusahaan distribusi alat elektronik yang telah beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini fokus pada penyediaan berbagai peralatan elektronik untuk pasar domestik. Yang kedua, bidang usahanya yaitu satu, distribusi alat elektronik. Yang kedua, penjualan pemasaran produk elektronik. Dan yang ketiga, layanan purna jual. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 3 pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Salsabila. Kepada Reza, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini Reza akan menjelaskan yang pertama itu analisis prosedur penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama, siklus penjualan. Terdapat 4 poin dalam siklus penjualan. Yang pertama itu prosedur penerimaan pesanan dari pelanggan. Prosedur ini melibatkan pengumpulan informasi dari pelanggan seperti produk yang dipesan, jumlah dan informasi penerimaan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran seperti telepon, email, atau platform e-commerce. Yang kedua itu sertifikasi ketersediaan barang. Setelah menerima pesanan, langkah berikutnya adalah memeriksa apakah barang yang diminta tersedia di gudang. Proses ini penting untuk menghindari komitmen yang tidak dapat dipenuhi dan menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu proses persetujuan kredit. Jika pelanggan memesan dengan syarat pembayaran kredit, perusahaan harus melakukan pengecekan terhadap kelayakan kredit pelanggan. Ini mencakup analisis riwayat kredit dan batas kredit yang diberikan. Selanjutnya itu pencatatan pesanan. Setelah pesanan dikonfirmasi dan ketersediaan barang dipastikan, langkah selanjutnya adalah mencatat pesan tersebut dalam sistem. Ini memudahkan pelacakan dan manajemen pemenuhan pesanan. Yang kedua itu proses pemesanan barang. Terdapat 4 poin juga dalam proses pemesanan barang.
Yang pertama itu sistem dokumentasi pesanan. Dokumentasi yang baik adalah kunci untuk mengelola pesanan. Setiap pesanan harus didokumentasikan dengan lengkap, termasuk detail pelanggan, barang yang dipesan, dan tanggal pemesanan. Yang kedua itu prosedur validasi pesanan. Sebelum memproses pesanan lebih lanjut, penting untuk memvalidasi informasi yang diberikan. Ini mencangkup pengecekan kesesuaian data dan memastikan tidak ada kesalahan dalam pemesanan. Yang ketiga yaitu koordinasi dengan bagian gudang. Bagian gudang harus dilibatkan untuk memastikan barang siap untuk dikirim. Koordinasi ini mencakup pengaturan waktu, pengambilan, dan penyimpanan barang yang tepat. Yang keempat yaitu penetapan harga dan syarat pembayaran. Penetapan harga dan syarat pembayaran sebelum pengiriman, harga akhir dan syarat pembayaran harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ini membantu menghindari konflik di kemudian hari. Poin selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem pengiriman barang. Dalam sistem pengiriman barang, bawah Debbie, terdapat 4 poin. Yang pertama itu prosedur pengeluaran barang dari gudang. Setelah pesanan siap, barang harus dikeluarkan dari gudang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan pengiriman. Poin yang kedua itu dokumentasi pengiriman. Dokumentasi pengiriman, setiap pengiriman harus didokumentasikan dengan baik. Ini termasuk membuat bukti pengiriman yang mencakup informasi tentang barang yang dikirim dan penerima. Yang terakhir yaitu pencatatan pengiriman. Pencatatan pengiriman setelah konfirmasi diterima, pencatatan pengiriman dilakukan dalam sistem. Ini penting untuk pelacakan dan audit, serta untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. B. B. Identifikasi pengendalian internal. Yang pertama yaitu pemisahan tugas. Strategi fungsi penjualan dan penerimaan kas. Pemisahan tugas ini penting untuk mencegah penipuan dan kesalahan. Fungsi ini, penjualan harus dipisahkan dari penerimaan kas untuk memastikan bahwa tidak ada satu individu yang memiliki kontrol penuh atas proses yang dapat disalahgunakan. Yang kedua itu pembagian tanggung jawab pencatatan dan penyimpanan. Tanggung jawab pencatatan transaksi keuangan dan penyimpanan aset harus dibagi di antara berbagai individu, antara departemen. Ini membantu menciptakan sistem pemeriksaan silang yang mengurangi risiko kesalahan dan penipuan. Yang ketiga yaitu pengawasan dan otorisasi. Pengawasan yang ketat dan otorisasi diperlukan untuk setiap tahap proses penjualan dan penerimaan kas. Setiap transaksi harus memiliki otorisasi dari pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa semua tindakan telah disetujui dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu prosedur verifikasi transaksi. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu sistem otorisasi bertingkat. Proses otorisasi bertingkat memastikan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh lebih dari satu individu, tergantung pada nilai dan kompleksitas transaksi. Ini menciptakan lapisan perlindungan tambahan terhadap kesalahan dan penipuan. Yang kedua yaitu dokumentasi transaksi. Setiap transaksi harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini mencakup tanda terima, faktur, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk verifikasi dan audit di kemudian hari. Yang ketiga, prosedur validasi. Sebelum transaksi diproses, harus dilakukan validasi untuk memastikan keakuratan dan perlengkapan data. Prosedur ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Yang ketiga yaitu pengendalian akses kas. Dalam pengendalian akses kas terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pembatasan akses fisik ke kas. Akses fisik ke kas harus dibatasi hanya kepada individu yang berwenang. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kunci.
kartu akses, atau sistem kontrol akses lainnya untuk melindungi aset perusahaan. Yang kedua itu sistem otorisasi penarikan dan penyetoran. Setiap penarikan atau penyetoran kas harus melalui sistem otorisasi yang ketat. Hal ini memastikan bahwa hanya transaksi yang sah dan disetujui yang dapat dilakukan, mengurangi risiko pencurian atau penyalahgunaan. Yang ketiga itu penggunaan berangkas dan ruang penyimpanan khusus. Berangkas dan ruang penyimpanan khusus harus digunakan untuk menyimpan uang tunai dan aset berharga lainnya. Penggunaan fasilitas ini membantu menjaga keamanan aset dan mencegah akses yang tidak sah. Yang keempat yaitu monitoring CCTV dan sistem keamanan. Pemasang CCTV dan sistem keamanan lainnya di area kas dapat membantu memantau aktivitas dan mencegah tindakan kriminal. Rekaman ini juga dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus penyelidikan. Yang keempat yaitu prosedur rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank harian. Yang pertama yaitu rekonsiliasi bank harian. Rekonsiliasi bank harian dilakukan untuk memastikan bahwa catatan internal perusahaan sesuai dengan laporan bank. Perusahaan ini membantu mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian secara cepat. Yang kedua itu pencocokan catatan internal dengan laporan bank. Setiap transaksi yang dicatat dalam sistem perusahaan harus dicocokkan dengan laporan bank. Ini termasuk memeriksa setoran, penarikan, dan biaya bank untuk memastikan bahwa semuanya tercatat dengan benar. Yang ketiga yaitu penelusuran selisih dan penyesuaian. Jika terdapat selisih antara catatan internal dan laporan bank, perusahaan harus melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi penyebabnya. Penyesuaian harus dilakukan secepatnya untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Yang terakhir yaitu dokumentasi hasil rekonsiliasi. Semua hasil rekonsiliasi harus didokumentasikan dengan jelas, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan ketidaksesuaian. Dokumentasi ini penting untuk audit dan untuk menjaga transparansi dalam proses keuangan. Baik, moderator, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reza Salsabila. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Vivin Aulia Putri. Kepada Vivin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan paparan materi tentang analisis resiko audit. Analisis resiko audit adalah proses penting dalam audit yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisien audit. Ada beberapa risiko analisis audit. Pertama, yaitu risiko pencatatan penerimaan kas, seperti ketidakakuratan pencatatan waktu penerimaan, kesalahan pengelokasian penerimaan, keterlambatan pencatatan, dan risiko manipulasi tanggal dan transaksi. Yang kedua, yaitu risiko kecurangan. Contohnya, penggelapan kas, manipulasi dokumen penerimaan, penyalahgunaan otorisasi, dan konflik kepentingan dalam prosedur penerima. Yang ketiga yaitu risiko pemalsuan dokumen. Contohnya, pemalsuan tanda tangan otorisasi, modifikasi dokumen pendukung, duplikasi dokumen transaksi, pencatatan transaksi fiktif. Analisis risiko audit membantu auditor dalam merencanakan audit dengan lebih efektif dan fokus pada area yang berisiko tinggi, sehingga audit dapat dilakukan dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang prosedur pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian bertujuan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal suatu organisasi. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai prosedur pengujian pengendalian ini. Pertama, yaitu ada uji kepatuhan, seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen. Contohnya, memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan tersedia dan lengkap. Selanjutnya, verifikasi otorisasi sesuai wewenang, seperti memastikan bahwa dokumen dan transaksi telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan organisasi. Contoh yang ketiga yaitu evaluasi ketaatan terhadap SOP.
seperti memeriksa apakah prosedur operasi standar atau SOP diikuti secara konsisten. Yang terakhir yaitu pengujian konsisten penerapan prosedur, seperti memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan diterapkan dengan konsisten di seluruh organisasi. Poin yang kedua yaitu verifikasi dokumen. Pertama, contoh yang pertama yaitu pemeriksaan faktur penjualan, seperti memastikan keakuratan dan kelengkapan faktur penjualan. Selanjutnya, verifikasi bukti transfer bank untuk memverifikasi bahwa bukti transfer bank mencocokkan transaksi yang dicatat. Selanjutnya, menelaah dokumen pengiriman. Digunakan untuk memastikan bahwa dokumen pengiriman mencocokkan barang yang akan dikirim dan diterima. Yang keempat yaitu pemeriksaan dokumen pendukung lainnya, seperti meneliti dokumen pendukung lainnya untuk memastikan keakuratan transaksi. Yang ketiga yaitu pengujian sampel. Contohnya seleksi sampel transaksi secara acak. Digunakan untuk memilih sampel transaksi secara acak untuk pengujian. Yang kedua yaitu pengujian substantif atas sampel. Dilakukan untuk pengujian mendalam terhadap sampel transaksi untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan data. Selanjutnya, evaluasi hasil pengujian. Digunakan untuk menganalisis hasil pengujian untuk menentukan apakah ada ketidaksesuaian atau masalah yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dokumentasi temuan. Dokumentasi temuan ini digunakan untuk mencatat semua temuan dari pengujian dan penyusunan laporan yang mendokumentasikan hasilnya. Nah, semua prosedur ini dapat membantukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal organisasi berfungsi dengan efektif dan dapat mengidentifikasi serta mengatasi risiko yang ada. Nah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Vivin Aulia Putri atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir ialah prosedur audit substantif. Yang pertama yaitu pengujian saldo piutang. Terdapat 4 poin penting dari pengujian saldo piutang. Yang pertama, konfirmasi saldo dengan pelanggan. Maksudnya yaitu konfirmasi saldo dengan pelanggan. Proses ini melibatkan pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggan untuk memastikan bahwa saldo piutang yang tercatat di buku perusahaan sesuai dengan catatan pelanggan. Ini adalah langkah penting untuk memverifikasi keakuratan saldo piutang. Yang kedua yaitu analisis umur piutang. Analisis umur piutang ini dilakukan untuk mengidentifikasi berapa lama piutang telah jatuh tempo. Dengan mengelompokkan piutang berdasarkan umum, auditor dapat menilai risiko, kolektivitas, dan potensi kerugian dari piutang yang tidak tertagih. Dan yang ketiga, penelaahan pembayaran setelah tanggal neraca. Maksudnya yaitu auditor harus memeriksa pembayaran yang diterima setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah piutang yang tercatat masih valid. Ini juga membantu untuk mengevaluasi apakah pelanggan benar-benar memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Yang keempat, evaluasi cadangan kerugian piutang. Maksudnya yaitu evaluasi cadangan kerugian piutang penting untuk menilai apakah cadangan kerugian ini dibentuk perusahaan cukup untuk menutupi potensi kerugian dari piutang tak tertagih. Auditor harus bisa meninjau metode yang digunakan perusahaan untuk menghitung cadangan ini. Lalu yang kedua ialah verifikasi rekonsiliasi bank. Terdapat 4 poin penting di verifikasi rekonsiliasi bank. Yang pertama, pemeriksaan rekonsiliasi bank bulanan. Maksudnya yaitu auditor perlu memeriksa rekonsiliasi bank bulanan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam buku perusahaan sesuai dengan laporan bank. Ini membantu menilai keakuratan catatan keuangan. Yang kedua, penelusuran item-item rekonsiliasi, yaitu penelusuran item-item rekonsiliasi berguna untuk setiap item dalam rekonsiliasi bank harus ditelusuri agar memastikan bahwa semua setoran, penarikan, dan biaya bank telah dicatat dengan benar. Dan yang ketiga ialah verifikasi transfer antar bank. Ini tujuannya untuk auditor harus memverifikasi ini untuk memastikan bahwa transaksi ini dicatat dengan tepat dan tidak ada kesalahan dalam alokasi dana. Ini juga mencangkup pemeriksaan untuk memastikan bahwa dana telah diterima oleh bank tujuan. Dan yang keempat yaitu konfirmasi saldo bank.
Konfirmasi saldo bank ini dilakukan dengan menghubungi bank untuk memverifikasi saldo kas yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Ini memberikan keyakinan tambahan tentang keakuratan catatan kas perusahaan. Lalu yang ketiga ialah pengujian pengakuan pendapatan. Terdapat 4 poin di pengujian pengakuan pendapatan. Pertama, verifikasi cut-off penjualan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjualan dicatat dalam periode yang tepat. Auditor harus memeriksa transaksi di sekitar akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa tidak ada penjualan yang ditunda atau dipercepat. Yang kedua, pengujian kelengkapan pencatatan. Auditor harus memastikan bahwa semua transaksi penjualan telah dicatat dan tidak ada yang terlewat. Hal ini termasuk memverifikasi bahwa semua faktur yang diterbitkan telah dimasukkan ke dalam catatan penjualan. Yang ketiga, analisis tren pendapatan. Hal ini dilakukan untuk menilai konsistensi dan kelayakan pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu. Auditor harus membandingkan pendapatan saat ini dengan periode sebelumnya dan mengevaluasi adanya anomali atau fluktuasi yang signifikan. Dan yang keempat ialah evaluasi kebijakan pengakuan pendapatan. Auditor harus meninjau kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mencangkup penilaian apakah pendapatan diakui pada waktu yang tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang relevan. Nah, dengan melakukan prosedur audit yang substantif, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih tinggi tentang keandalan laporan keuangan perusahaan, serta mengidentifikasi potensi risiko dan masalah yang perlu ditangani. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Dapat kita ambil kesimpulan yang pertama yaitu sistem pengendalian internal PT Sukses Mandiri dalam siklus penjualan dan penerimaan kas telah memiliki struktur dasar yang memadai, namun masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Lalu, prosedur dokumentasi dan otorisasi telah diterapkan secara konsisten, meskipun ditemukan beberapa area yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Lalu, yang terakhir, resiko-resiko yang teridentifikasi masih dalam batas wajar dan dapat dimitigasi dengan penguatan sistem pengendalian yang ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.